Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas 9A, B, dan C. Kita ketemu lagi bersama saya, yaitu Bu Ati. Mungkin bagi kalian Ibu tidak asing lagi, karena di kelas sebelumnya kalian sudah kenal Ibu. Nah, Ibu di kelas ini masih mengajar mata pelajaran yang sama, yaitu PPKN. Sebelum kita mulai dengan materi, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robi jidni ilman, warjukni fahman. Amin. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan bab 1, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perwujudan dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. 1. Masa awal kemerdekaan, yaitu 1945 sampai 1959. Kita sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila. Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Adapun tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi. Yang B, yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Nah, tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. D. Pemerintah Revolusioner Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang dipimpin oleh Sarifuddin Prawiranegara dan Vence Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan yang pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. E. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milis yang didirikan oleh Kapten Neil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani.
Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA sudah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Perubahan bentuk negara dari Republik Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama. Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis, tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Dekrit tersebut dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante Undang-Undang Dasar tahun 1945, berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS dan DPR. Nah, itu aja materi yang Ibu berikan. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Orde Baru dan masa reformasi. Ibu ucapkan sampai di sini dulu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.